salib, terpaku di salib. Tuhan sudah angkat dosaku, negaranya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Kalau iblis tunjukkan dosaku kata, ya tetapi tersalib sudah. Dosaku tak kulihat, hanya Yesuslah yang sediakan tempat di surga. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Negaranya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Oh ya, kita akan menonton film.
Bring Moses to your life. God is blowing my wings. And receive our who is like unto thee, O Lord. From everlasting to everlasting, thou art God. Before you start, show me his love. Is God. Is God. Jadi kalau kamu baca kitab Keluaran, disinilah Firaunnya dijawab pertanyaannya pasal 5. Disinilah dia. Allahnya itu adalah Allah. Tuhannya itulah Tuhan. Tapi sudah habis semua. Lebih cepat ahli jampinya bertobat daripada Firaun. Disinilah dia mengakui. Tentaranya habis, anaknya mati, dan dia harus mengakuinya.
Jadi kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru, maka jumpalah kamu Filipi 2. Mari kita baca. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 11. Ya. Sudah bisa ada yang membacakannya bagi kita satu orang? Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Semua lidah harus mengaku. Sekarang belum. Bahwa Kristus Tuhan, bahwa Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Firaun di sini dia mengaku. Kita nanti di akhirat, yang percaya di sorga dia mengaku, yang tidak percaya di neraka dia mengaku. Orang Mesir, di Mesir dia percaya, mengaku bahwa inilah Tuhan. Ali Jampi, disitulah dia mengaku. Umat Israel, terus dia berjalan. Dalam hatinya mengaku bahwa Allah lah, Tuhanlah Allah kami. Pengakuan. Nah, jadi kalau kita berpikir, pengakuan itu harus dibarengi dengan pengalaman hidupnya Musa. Pengalaman hidupnya Firaun. Pengalaman hidupnya ahli Jampi. Semua di dalam pengalamannya harus sampai mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang tidak. Ini ceritanya kitab Keluaran. Kita keluar dari dosa, ini keluar dari perbudakan. Ya, maka nanti akhirnya adalah kebangkitan. Itu khotbah kita besok. Di sini dia mengaku. Firaun. Kan ingat tadi pasal 5, siapakah Tuhan itu? Aku tidak tahu dia. Aku tidak kenal dia. Mengapa aku harus mendengarkan? Baru Musa katakan, nanti kamu harus mengaku dan harus kamu tahu bahwa inilah Tuhan umatnya Ibrani. Itu. Jadi pengalaman hidup Firaun menjadi pengalaman hidup semua manusia di bumi. Mengeraskan hati, boleh. Mengeraskan hati, boleh. Goalnya nanti harus dia mengakui. Tapi bukan mengakui untuk diselamatkan. Mengakui dalam kekalahannya. Bahwa memang benar Allah itu, tetapi dia melawan. Itu dia. Dalam cerita ini, istrinya itu nampaknya sudah percaya. Nggak bisa kau kalahkan Musa itu. Karena Allahnya itu adalah Allah. Biarkanlah umat Israel itu pergi. Ya, enggak, aku tidak. Sampai nanti ku bawa darahnya Musa. Maka di mana darah Musa itu? Sudah ku kasih tahu, keras kepala kamu, anakmu sudah mati. Enggak ada lagi jadi raja. Habis dia. Inilah ceritanya kalau kita membaca kitab Keluaran. Ya, jadi bisa kamu bayangkan teologi apa yang ada di dalam kitab Keluaran itu bisa kita baca. Oh ini rupanya poinnya. Oh ini rupanya poinnya. Karena setiap kali kita belajar, saya mau supaya kita mengerti kalau kita membaca kitab. Kuasa Allah dinyatakan, tapi kuasa Allah yang tidak menyelamatkan orang berdosa. Itu kitab Keluaran. Ya. Mengaku mulut, tapi tidak membawa kepada keselamatan.
Ada yang kamu tanya dalam cerita ini kan pendek ya, nanti bisa kamu buka di HP dulu kalau mau lengkap. Ya. Semua kita harus sampai keputusan itu. Makanya tadi bagus sekali pertanyaan itu, mendidik. Allah itu mendidik setiap bangsa supaya dia sampai mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selama dia hidup. Kalau nanti dalam hidup ini tidak dilakukan itu, nanti seperti Firaun pada akhir neraka dia harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Bapa di surga. Ada lagi yang kamu tanya sejauh itu? Pak, waktu Musa lahir kan dia tidak mati surga. Ya, Firaun menaruh belas kasihan sama Musa karena betul. Bapak bilang kata-katanya Tuhan membuat hati musuh itu mau menerima Musa. Betul. Tapi kenapa Firaun sekali hatinya, malah di pasal 14 dikatakan aku akan memeras hati Firaun. Betul. Kenapa seperti itu? Ya, kasihan Firaunnya nggak bisa mundur ya. Kan itu ya. Kasihan Firaun ini, nggak mau dia sedikit pun berubah. Ataupun Tuhan mengeraskan hati Firaun ya. Waktu saya membaca ya, saya kan rajin membaca. Kalau nanti kamu baca, kamu jumpa 7 kali Firaun yang mengeraskan hatinya. 7 kali nanti Allah yang mengeraskannya. Kalau aku silap. Kuhitungi di sini Firaun yang mengeraskan hatinya. Di sini Firaun yang mengeraskan hatinya. Sesudah nanti 7 kali ke belakang, Firaun tidak bisa lagi mundur. Karena Allah yang sudah mengeraskan. Itu yang bisa aku jawab. Teologianya ini, landingnya di dalam Yohanes pasal 6 kurasa. Nanti aku bacakan sebelum itu. Sama dengan Judas Iskariot. Sudah dipilih, tapi tetap otaknya apa? Judas Iskariot itu kuat imannya. Nggak akan melihat imannya Judas Iskariot. Beriman kali Judas Iskariot itu. Bayangkannya apa? Mesias tidak akan mati. Karena itu apa salahnya? Aku dapat uang dari orang-orang bait Allah ini. Ya. Makanya waktu Yesus mati, di situ dia bunuh diri. Salah perhitungan. Itu bedanya dengan Petrus menangis, menyangkal. Salah perhitungannya mengenal Allah. Mesias tidak bisa mati. Ya, kalau kami ikuti warta berita sekarang ini, semua orang berharap Mesias itu tidak mati. Itulah umat Israel. Jadi kalau kita jumpa dengan umat Israel, dia langsung mengatakan, kau Mesiasmu sudah datang. Kami tidak percaya Mesiasmu mati. Itu jawaban mereka. Ya. Makanya turunlah dari salib itu, kan gitu kata mereka. Supaya kami percaya kepadamu. Dia, dalam bahasa teologi itu, misunderstanding. Salah perhitungannya. Lupa dia Yesaya 53. Bahwa dia harus menderita dan menanggung. Gak mau mereka. Itu dia. Nah, itulah Judas kalau dalam perjanjian baru. Ya, jadi kalau kita kembali kepada Firaun tadi, bisakah nanti memikirkannya, kenapa Allah mengeraskan hati Firaun? Bisa? Bisa juga kamu katakan, inilah kesempatan Allah menyatakan kuasanya karena Firaun mengeraskan hati. Ya. Tapi supaya jangan nggak membangun iman, nanti jumpa juga kita sekolah teologi yang nggak membangun iman. Nah, aku mau kita baca Yohanes pasal 6. Di situ nanti mungkin jawabnya dengan Firaun mengeraskan hatinya, Allah mengeraskan hati Firaun, Judas Iskariot mengeraskan hatinya menjual Yesus. Kurasa jawabnya Yohanes pasal 6 kalau nggak silap aku. Ya.
Sejauh itu cuma bisa yang dibukakan Tuhan, sejauh itu cuma kita bisa yakini. Ada juga akan nanti bisa kamu mengerti predestinasi, Allah sudah menentukan, bisa. Tapi kalau aku tidak, aku lebih cocok kurasa Yohanes pasal 6 jawabnya kita. Itu ayat 36. Yohanes pasal 6 ayat 36 lebih cocok. Udah bisa kamu lihat? Ya, Yohanes pasal 6. Jadi aku sudah baca 7 kali Firaun mengeraskan hatinya. Sesudah itu Allah mengeraskan hati Firaun. Sama dengan Judas Iskariot. Judas Iskariot juga sama. Mula-mula Judas Iskariot yang diperingati Yesus. Dan sesudah itu Yesus katakan kepada Judas Iskariot, lakukan saja Judas apa yang engkau telah rencanakan. Disuruh Tuhan Yesus Judas Iskariot menjual dia. Heran murid-murid apa yang dipercakapkan. Tapi Judas Iskariot tahu bahwa yang dimaksudkan Yesus ini bahwa aku akan menjual dia. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi bisa kita melihat, namun tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepada aku, Bapa ya, semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Satu sisi, yang disuruh Bapa cuma bisa percaya. Tapi yang kalimat yang kedua tidak. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Inilah ahli jampi tadi. Langsung dia mengakui sesudah dididik, ini tangannya Allah. Firaun tidak. Dia masih terus sampai nanti tamat kelas baru dia mengaku sudah terlambat. Ya, dua-dua bagi kita bisa benar, tapi kurasa inilah yang mungkin tidak membuat kita fatalisme namanya. Kalau memang sudah Allah menentukan, makanya aku nggak bisa diselamatkan kan gitu. Kalau Tuhan yang mengeraskan, ya, kan nggak bisa lagi aku bertobat. Makanya tadi lebih kalimat yang kuat tadi itu, waktu Allah berkenan, disitulah cuma bisa kita diselamatkan. Itu lebih tepat bagi saya. Jadi Tuhan sudah berikan kesempatan kepada Firaun. Bahkan Firaun sudah kasih tahu, doakan nanti aku saya. Iya, tapi jangan lagi kau nanti nakal katanya. Iya katanya, sudah itu dia lagi melawannya lagi. Nah, sampai di situ mungkin pengertian ini bisa kita. Lebih dari itu mungkin nggak sanggup kita melebihi Allah. Ya, cukup pak? Ya kasihan Firaunnya gitu. Ya, aku rasa juga. Tapi balik lagi. Kita mendapat kasih karunia. Tapi bisa juga kita seperti Firaun, apa bedanya? Kita diberi Tuhan hati yang mau taat. Hati yang mau percaya. Tapi bisa juga di dalam hal itu kita sudah seperti yang tadi juga. Kita injak-injak pula tiap hari. Besok pun bisanya bertobat. Tuhan kan menghapuskan dosa kita terus-terusan kita. Terus juga dia berbuat dosa. Nah, sama saja, nggak ada beda. Makanya kalimat ini tadi yang bisa kupegang. Yang tidak diutus Allah tidak bisa datang. Itu kategori. Dan itulah doa kita. Baru kedua. Tapi kalau dia datang bagaimana? Itu cerita perempuan yang dari apa? Dari kerasukan anaknya. Kan begitu, ingat ya? Baru
Guru, gitu. Suruh orang ini pergi 1000 kali dia. Gitu. Baru Tuhan Yesus katakan apa? Roti tidak cocok diberikan kepada anjing-anjing. Karena dia orang perbegu gitu ya. Tapi perempuan ini katakan apa? Betul gitu. Tapi anjing-anjing pun makannya dari rumah-rumah tuannya gitu. Kan dapat dia. Ya. Inilah yang bisa kita lihat di dalam keseluruhan Alkitab. Karena ini kan Tuhan yang sama. Kepada Firaun, Yesus yang sama. Dengan yang berbicara kepada perempuan ini. Makanya tadi Allah kita itu, akulah Tuhan Allahmu. Sekarang namanya Yesus Juru Selamat telah menjelma menjadi manusia. Aku telah turun. Sama di dalam perjanjian baru. Ya. Hanya di dalam perjanjian baru tadi bisa kita lihat dia lebih lembut sedikit daripada kitab Keluaran 10 tulah. Ya. Tapi kita pernah juga melihat murkanya Tuhan Yesus ya. Hai pohon ara, kapanpun kau tidak berbuah lagi. Kita kan gitu. Langsung mati kering. Itu kan hukuman. Ya. Cukup ya. Itu cuma kita. Aku bersyukur karena aku dapat kasih karunia. Aku bukan Firaun aku. Mana tahu di sini ada Firaun. Bagaimana? Ya, mana tahu di sini ada mana tahu di sini ada Firaun sampai gol nanti neraka, baru dia mengakui dengan mulutnya Yesus adalah sudah gol di neraka dia. Ya, karena di sana diakui kan nggak selamat lagi kan? Karena anak manusia berkuasa ngampuni dosa di mana? Di bumi ini. Tapi harus semua manusia tidak bisa tidak akan mengaku. Sama dengan semua orang Mesir harus mengakui bahwa ini dari Allah. Orang Israel sudah mengakuinya, makanya dia lewat. Ya, teologi ini kapan pun tidak akan selesai sampai nanti kita jumpa di surga. Jadi kalau malam ini Anda datang, ini Firaun-Firaun kan yang datang. Nanti bisa kita terperanjat. Ya, aku sudah banyak kali aku mengerti, tapi aku tetap seperti Firaun. Bisa. Ada yang tidak. Jadi nggak pernah pikir-pikir. Ya, Firaun aku pikir. Langsung dia bertobat seperti ahli jampi. Itu betul dari Allah itu. Berarti kita ikut dia. Firaun sampai habis isi rumah. Habis tentara semua. Mati semua orang Mesir. Sesudah itu baru dia mengaku. Itu memang Allahnya benar. Gitu. Cukup ya? Ya. Kan nggak ada lagi mau ditanya atau ada yang ditanya? Bukan ditanya, harapan. Janganlah pulang seperti karena khotbah ini kan tanggung jawabnya memindahkan orang dari neraka masuk ke dalam kerajaan surga. Itu panggilan saya ke tanah Karo. Ya, itu panggilan saya ke tanah Karo. Ya, memindahkan yang ke neraka masuk ke surga. Waktu nyanyian pengangkat mayat orang Karo, saya dengar di Bible College of New Zealand di kota Auckland. Sore-sore hari waktu gerimis. Karena waktu bapakku mati, itulah gendang mengangkat dia ke kuburan. Ku dengar sekali lagi putar di sana. Tuhan, aku pulang ke Kabanjahe. Belum habis pun waktuku langsung aku pulang. Supaya orang Karo kita tadi boleh jangan masuk neraka. Mana tahu di sini ada Firaun kan? Atau sudah nggak ada lagi Firaun kamu rasa di sini Stella? Coba tanya nanti temanmu. Karena besok kita semeja dengan Tuhan. Ya, semeja itu kan sudah diterima kita dengan pengorbanan yang begitu hebat. Ya, makanya pengorbanan, aku bilangnya orang Kristen itu menerima pengorbanan, bukan menerima kuasa seperti orang Israel. Bisa kami bedakan? Orang Israel itu menerima kuasa Allah. Kamu lihat tadi kuasanya? Tapi orang Kristen bukan menerima kuasa, tapi menerima pengorbanan. Cuma anaknya satu mati untuk dosaku. Baru bisa aku ditebus. Orang Israel dengan apa Tuhan buat?
Belahnya air laut kan gitu aja. Tapi pengorbanannya enggak ada. Itu bedanya. Beda kitab Keluaran dengan kitab Perjanjian Baru Injil. Maka sudah kenal kamu Allah berkuasa di kitab Keluaran. Mulai sekarang kamu dengar Allah yang berkorban, maka temanya kita buat salib. Beda kan? Ya, bukan kuasa. Makanya Judas tadi di situ silapnya. Ingatnya kitab Keluaran, turun nanti dari salib ini, untung aku sudah dapat uang. Karena dari dulu dia bendahara, tukang curi kata Alkitab kan. Jadi nggak berubah dia. Ya. Karena dianya Keluaran Paskah, Mesias akan datang dengan kuasanya. Mesir meninggalkan terobos semua, bisa sampai di tanah Kanaan. Ini satu-satunya jauh lebih tinggi daripada pergumulan di Mesir dulu. Pasti dia turun dari salib itu. Apa salahnya kantongkan uang? Nah, inilah masalahnya. Judas sama dengan Firaun mengeraskan hati sampai gantung diri sendiri. Apa alasannya dia gantung diri? Kalau sudah dapat uang. Kan enak. Tapi dia tidak. Salah perhitungan. Hatinya keras seperti Firaun. Salah atau benar khotbahku ini? Sudah bisa kami bedakan Allah kitab Keluaran dengan khotbah sekali ini? Supaya besok perjamuan kudus nggak payah lagi aku khotbahkan. Lo belah kan kuasa kan? Anak sulung dibunuhinya kan kuasa semua. Ya, semua kuasa. Tetapi perjanjian baru bukan. Bapa, ampunilah dosa orang itu. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tahan diri. Iya kan, tahan diri dia. Ampunilah mereka. Kan udah tahan diri dia itu. Kalau di Mesir tidak. Allah Maha Kuasa. Tenggelamkan. Mati semua. Ya, itu bedanya. Makanya nanti pasti ada surga, ada neraka. Bisa kita lihat. Kita berdoa. Kalau kami melihat Firaun, kami menjadi takut. Boleh kami seperti Firaun dan kami tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun kami akan melihat kuasa Allah, tetapi kuasa Allah yang menghukum. Terpujilah namamu, kami mulai mengenal Allah kami di dalam kitab Keluaran, dan sekarang ini kami melihat Paskah di dalam perjanjian baru, di mana Allah akan lewat, tidak menghukum setiap orang yang ada di dalam Yesus. Berkati kami waktu mendengarnya, membacanya, supaya semakin kami mengenal Allah kami itu, dan kami beribadah kepadamu. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita baca, apa tadi? Matius 27. Matius pasal 27. Aku kenyang kali makan, ngantuk aku. Kalian enggak? Hah? Karena sasang tadi, jadi aku enak juga kurasa. Apanya namanya itu? Jeruk purutnya terasa kali baunya. Jadi enak dia. Ya. Mana tahu? Kan itu kan normal ya. Matius 27. Kan di situ Yesus diserahkan ke Pilatus. Di mana aku buat tadi catatanku? Karena itu nanti khotbahku di Kabanjahe. Matius 27 ayat 45. Matius 27, 45. Kita sudah berada Paskah yang ini. Ini Paskah perjanjian lama, ini Paskah perjanjian tadi. Ini beda. Dia tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa, supaya setiap orang yang ada di dalam Kristus menyatakan benar oleh Allah. Ini tadi mujizat, ini tadi Keluaran. Lewat.
sudah tahu kamu Paskah. Ya, tadi sudah saya katakan, jangan katakan apa makna Paskah. Mana tahu nanti kami minta orang khotbah, jangan katakan makna Paskah adalah keselamatan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jangan katakan, itu salah. Ya. Jadi yang mana yang benar? Paskah ialah Allah lewat. Jangan lupa, Allah hanya nomor satu. Kalau enggak nanti pindahkan menjadi ajaran. Ajaran tidak pernah bisa menyelamatkan. Ajaran Yesus enggak akan menyelamatkan. Mujizat juga tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Yesus juru selamat. Ya, hati-hati kamu. Kedua, kalau kamu khotbah, ajaran tidak akan menimbulkan iman. Iman itu timbul dari orang yang sanggup menolong kita. Bagaimana nanti tadi munculnya iman ahli-ahli Jambi? Kamu lihat tadi ahli-ahli Jambi beriman karena dilihatnya perbuatan Allah mulai dari ular, air, kata, kemampuan Allah membuatnya, dan sekarang dia buatnya apa tadi? Nyamuk. Waktu mau dia buat nyamuk, nggak sanggup lagi dia. Maka dilihatnya lah Allah yang ini yang lebih besar daripada Allah kami. Maka ini sudah bisa berasal, inilah yang berasal dari Allah yang benar. Karena kamu sudah mulai ngajar ya. Di situ kelemahan. Kelemahan kita harus membawa kepada Allah yang sanggup menolong hidupnya. Saya udah ulangi ini. Kamu ngajar boleh mengubah tingkah laku orang. Tapi ajaran tidak akan bisa menimbulkan iman. Kesanggupan pribadi Yesus inilah yang bisa menolong kamu. Ya, mujizat juga tidak akan bisa membangun iman kita. Itu yang benar. Jadi kalau kita lihat Yesus naik ke sorga, itu bisa membuat iman kita berkata, ada sorga karena ada yang naik ke sorga. Ya, ini fakta. Ya. Jadi boleh kamu menceritakan mobil ya, tapi itu tidak akan membuat iman sampai masuk kita ke dalam mobil. Di dalam mobil itu baru muncul iman kita. Oh, ini bisa bawanya aku cepat ke Kabanjahe. Tapi kalau cerita mobil saja, tak akan membangun iman orang. Kalau dia nggak mau naik ke mobil itu, nggak bisa ada imannya. Ya, cukup itu bisa kamu bedakan. Makanya orang yang rajin berminggu, tahu ajaran, tahu beribadah, tak ada imannya. Tapi barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lagi lapar. Barang siapa yang datang kepadaku, maka dia akan mendapat kelegaan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni, supaya Tuhan mendatangkan kelegaan kepadamu. Ini yang bisa. Jangan kamu nanti lupa. Oke, nanti kamu khotbah ya. Kan aku sering lihat ke Facebook dulu. Tidak akan bawa orang yang mendengar Injil itu kepada Yesus. Entah kemana-mana kamu buat. Padahal ini setiap kalimat membawa mata kita melihat Yesus. Setiap kitab Keluaran tadi, busa, Tuhan berfirman demikian. Kan mata kita semua ke Tuhan. Ini yang sangat penting sekali. Jadi mungkin di situ bedanya. Khotbahku kamu pinjam, tetapi kamu tidak bawa orang menghadap Yesus. Aku senantiasa dalam diriku supaya dia jumpa dengan Yesus yang kuceritakan ini. Nah, itu bedanya. Itu bedanya ilmu teologi tidak membangun iman. Itu bedanya ilmu ekonomi yang diumumkan darurat Indonesia. Ilmu ekonomi tidak berlaku karena pure ekonomi now. Kan itu katanya. Karena nggak bisa. Karena dasarnya apa?
Jong ini jual ke sana, ini jual ke sini. Kami di Tibet dulu begitu jualan. Dia punya daging karena dia gembala. Kami punya padi. Kami bawa padi kami 1 kaleng, tukarkan nanti 1 kilo dagingnya. Ya, itu. Jadi perhatikan kali kalau kamu mengajar. Bawa dia berjumpa dengan satu pribadi. Itulah Allah. Udah kulihat itu. Karena sebentar lagi Facebook akan naik. Tapi jangan nanti hasilnya pengajaran diterima orang. Saya ulangi, pengajaran mengubah hidup kita. Kapan keluar pengajaran di dalam kitab Keluaran? Di kitab Keluaran kapan keluar pengajaran? Pasal 1. Pasal 1 kuasa Allah menyelamatkan Musa gitu. Pasal 2, pasal 3, pasal 4. Di mana nanti keluar undang-undang? Pasal 20. Sesudah mereka di mana? Sesudah mereka selamat. Jadi orang yang belum diselamatkan tidak perlu diajar. Tapi perlu dia apa? Kuasa Injil Yesus Kristus. Maka di kitab Keluaran pasal 20 mereka sudah diajar. Karena sudah meninggalkan Mesir, sudah melewati Laut Merah. Pindah dari kuasa maut masuk ke dalam kerajaan Allah. Baru perlu diajar. Ya. Bisa kami bedakan ya. Oh ini aku pengajaran supaya jangan mencuri gitu ya. Supaya kita semakin kudus gitu. Bisa. Nah, tetapi itu tidak akan membangun imannya ke situ. Ya, itu perbedaannya. Nanti kami coba-coba. Mari kita lihat sudah itu nanti apa bisa ya. Kita doakan karena sejauhnya sampai sekarang ini, kurasa ini tanggung jawabnya perjanjiannya ini. Kita di ujung kali. Jadi kalau kita tidak memenuhi panggilan kita, maka tidak tercapai apa yang Allah tetapkan. Ya, ini seperti Musa. Kalau nggak bisa dibawanya orang Israel itu keluar dari Mesir, nggak ada gunanya dia dipelihara. Mulai dari tangan Raja Firaun. Nggak ada gunanya. Karena untuk inilah dia dipilih. Untuk inilah dia dipeliharakan. Supaya Injil masih bisa ada sampai hari ini. Ya, itulah kita. Mari kita baca. Ya, mari kita lihat di sini apa yang bisa kita dapatkan. Ayat 40 berapa tadi? Ayat berapa? 45. Matius 27 ayat 45. Yesus mati. Nah, kemarin kalau kitab Keluaran tadi apa? Kuasa. Ya betul ya? Ya, kuasa belah besar dengan tongkat ini. Kuasa. Di sini mati. Lainkah? Bisakah Allah mati? Nah, ini lagi kembali. Ya. Kalau tiap mati, upah dosa kematian nggak bisa dibayar. Kan langsung kamu jawab ya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Apa yang jadi waktu Yesus mati? Kegelapan ya bisa. Jadi ini bisa kita langsung katakan begitu gelapnya dunia ya. Atau lebih to the point ya. Terang itu kasih karunia Allah. Gelap itu murka Allah. Maka terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ingat kamu ayatnya? Galatia pasal 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 13 itu merupakan kutuk. Dia dikutuk supaya aku diberkati. Beda ya, beda kali. Galatia 3 ayat 13. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saya buat di sini catatanku. Alam pun
ikut ambil bagian dalam kematian Yesus. Itu buat catatannya. Alam semesta pun ikut mengambil bagian, membuktikan Yesus mati di kayu salib. Kalau kita mati kan nggak ada sangkut pautnya. Tapi waktu Yesus mati, alam semesta pun ikut ambil bagian dalam kematian Yesus, menyatakan murka Allah menimpa Yesus. Itu dalam catatan saya di sini. Tidak ada satu orang pun mati di bumi ini matahari gelap. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama, ayat 45, 46, menyatakan kutuk dan kesengsaraan. Eli, Eli, lama sabachthani, karena dia sedang memikul dosaku, maka dia ditinggal oleh Allah. Upah dosa berpisah dengan Allah. Dan dia sedang bayar. Inilah Allah dalam perjanjian baru. Supaya bisa kita lihat. Dia tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa. Mari kita lihat. Nanti bandingkan itu dengan kitab Keluarannya supaya kita bisa kenal Allah. Kita baca tadi, belum kita baca. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ini Paskah. 2 Korintus 5 ayat 21 katanya demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi walaupun seringkali orang sulit, bagaimana dia Allah, tapi kok bisa juga dia berdoa, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia bukan Allah, maka ditinggal Allah. Boleh Anda terima sebentar. Tapi kalau Anda baca 2 Korintus 5 ayat 21 ini, karena dia tidak berdosa dan dibuat dia menjadi berdosa, itulah sebabnya. Makanya dia ditinggal oleh Allah. Ini kata kuncinya. Karena kalau dia bukan Allah, nggak bisa mengampuni dosa. Karena Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa. Nah, sudah tambah kenal Allah. Karena Allah tadi sangat sederhana di dalam kitab Keluaran hanya menyatakan apa? Kuasa. Tapi belum pernah orang berkata Allah itu berkorban untuk umatnya. Belum pernah. Allah itu bersedia mati untuk menyelamatkan umatnya. Tapi di dalam Paskah perjanjian baru, ini kan lambang kematian. Ini kan lambang hukuman. Ini kan lambang kehinaan. Ini kan lambang diolok-olok. Ini kan lambang terbatas. Semua itu. Salib itu terbatas. Tak bisa turun karena sudah dipakukan ke situ. Jadi salib itu lambang hukuman, lambang kehinaan, lambang diolok-olok. Pernahkah Anda tahu bahwa cuma satu di bumi ini yang menciptakan langit dan bumi diolok oleh ciptaannya sendiri. Inilah Allah yang kita kenal. Ya, inilah Allah yang kita kenal. Maka di sini dikatakannya tadi waktu dia mati itu Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena inilah cerita orang yang di dalam dosa. Ditinggal oleh Allah. Bisa Anda bayangkan Firaun tadi, bagaimanalah dikatakannya kembali dia ke istananya coba. Pasti diceritakannya apa? Sudah ditinggal anakku katanya gitu ya. Semua tentaraku, jenderalku di mana katanya? Sudah di dalam laut.
Memang Allahnya Israel ini jahat kali, dibunuhnya semua kami, kan bisa. Tapi hanya tinggal bayangan. Makanya di semua mulut harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Firaun kembali ke istana. Makanya datang istrinya mengolok-olok dia. Memang kau keras kepala kamu sampai anakmu mati. Sudah kubilang, jangan lawan Allahnya Musa itu, kau lawan terus. Tinggal kenangan, datangnya apa? Penderitaan. Kita bukan. Allah kita duluan menderita supaya kita bisa diselamatkan. Bedanya keluaran perjanjian lama dengan keluaran perjanjian baru. Paskah perjanjian lama, inilah Paskah perjanjian baru, sangat berbeda. Ya, pelan-pelan, nanti kita bisa lihat ya. Ayat 45, 47 sekarang. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Salah mengerti ya. Memanggil Elia Nabi maksudnya. Ya, banyak penafsir, kalau kita mau meninggal, suara kita berubah. Jadi, ini Elia bukan Elia. Eli, kan itu namanya di sini. Eli lama sabaqtani. Dia pakai bahasa Arab. Jadi salah mereka karena mendengarnya. Ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Apa ayat 46, ayat 48 ini artinya? Diberi minum apa? Sangat sederhana. Kasih saja di situ obat bius. Karena sudah celut-celut dia mengatakan Eli lama sabaqtani, karena sakitnya menderita di kayu salib. Kasih obat bius. Ini obat bius ini artinya. Karena dulu belum ada obat bius, hanya dibuat obat bius dari tanam-tanaman saja. Sisop dimasukkan kepada anggur ya. Anggur itu dikasihkan sama dia supaya sakitnya. Obat bius kan baru ditemukan beberapa. Pada saat ini belum ada. Jadi semua orang yang menjerit kali di kayu salib dikasih obat bius anggur asam supaya menahan sakitnya itu. Itulah ayat 48 artinya. Jadi sakit penderitaan itu. Ya, kita yang berdosa, dia yang menderita. 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Karena mereka sebagian ahli teologi, Elia nanti datang sebagai nabi, kan ditolongnya nanti dia kalau memang dia di pihak Allah. Gitu. Ya, kesan kuasa selama hidup Elia nggak bisa dikalahkan. Jadi kalau dipanggilnya Nabi Elia datang nanti dia akan menolong dia. Jangan kasih minum itu. Katanya. Lepasnya itu nanti kalau dipanggilnya sudah Elia nanti datang Nabi Elia seperti dulu. Ya, hujan pun bisa nggak turun dibuatnya katanya. Itulah kesan nonton tentang apa yang terjadi di dalam diri Yesus. Anda bisa memikirkan Allah ini begini caranya dia. Ayat 49, 50. Yesus berseru pula. Wah, jadi 2 kali di sini Yesus berseru ya. Padat kali. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi dia di sini kalau di buku yang lain mengatakan selesai Yesus menyerahkannya banyak. Ini dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dalam catatan saya di sini, menyerahkan nyawanya artinya ialah mati dengan sukarela. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Itu Anda bisa lihat Ibrani 10 isi itu dikatakan ayat 19. Yesus menyerahkan dengan rela hati. Dia menyerahkan nyawanya. Karena untuk itulah dia datang ke dunia. Firman menjelma menjadi manusia. Ibrani 10
ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Saya bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Inilah Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Jadi Allahku ini ada kerelaannya. Allahku di sini ada kerelaannya menanggung beban rakyatnya. Mungkin itu lebih tepat. Allahku ini ada kerelaannya menanggung untuk penderitaan rakyatnya. Ya Bapa, katanya, kalaulah mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak mungkin, biarlah itu terjadi. Di dalam kalimat ini menyatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia mati sebagai korban menggantikan dengan sukarela. Karena untuk itulah dia datang. Inilah Allah yang ku kenal. Di dalam perjanjian lama, aku tidak kenal Allah seperti ini. Di dalam perjanjian lama, aku tahu sebagaimana kekuatannya. Tetapi di sini, dia dengan sukarela menyerahkan nyawanya untuk tebusan orang lain. Kenalkah Anda Allah? Kenalkah Anda Allah? Yang Anda katakan, inilah Allahku. Ini dia. Yang rela menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Adakah Anda kenal Allah yang mengerahkan anaknya satu-satunya, di mana dosa kita dapat diampuni? Dengan kita melihat Allah di dalam kitab Keluaran, jelas bagi kita di dalam perjanjian baru. Tapi jangan lupa, ujungnya, barang siapa yang menolak, situ arahnya. Barang siapa yang menolak, maka tidak ada lagi jalan pengampunan dosa. Dan itulah membuat kita semakin yakin neraka itu pasti ada, karena semua sudah diusahakan Allah. Dan memang dia Raja Firaun yang kapanpun tidak bisa bertobat. Maka tidak ada lagi pengampunan bagi orang yang menolak kasih Allah ini. Inilah Allah yang kita kenal. Kita lanjutkan. Allah yang bagaimana lagi? 51. Dan dilihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi di bait Allah juga rupanya ada pemisah antara imam-imamnya. Makanya Ibrani 10 tadi, dia inilah tabir Allah, tabir bait Allah, di mana menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kita kenalkah Allah kita itu? Berikutnya kita anggap panjang kali. Dan apalagi yang terjadi? Di bait Allah terjadi sesuatu. Di dunia terjadi gelap. Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Apalagi yang terjadi 51? Terjadi gempa bumi. Iya, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dahsyat. Kematian Yesus sebagai juru selamat kita tidak seperti orang biasa. Karena memang firman menjelma menjadi manusia dan dia adalah Allah. Menyatakan kematiannya tidak sama dengan kematian penjahat yang bersama dengan Yesus. Terjadi gempa bumi. Batu-batu, rupanya di sana batu-batu kuburannya. Sesudah itu orang-orang suci keluar dari kubur itu dan bangkit. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itulah
Matius waktu Yesus mati di kayu salib pada jam 3 siang itu. Ya, bisa Anda bayangkan? Inilah Allahku yang ku kenal. Kalau tadi air menjadi darah, kan itu cuma tadi. Ya nyamuk, itu aja. Semua bagian alam. Ini juga ada alam. Berikutnya, ayat 52. Dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wah, hebat ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi tidak ada yang duluan bangkit dari antara orang mati kecuali Yesus. Kuburnya terbuka tapi belum keluar dari kuburan itu. Itu artinya ini. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini waktu Yesus disalibkan. Dan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini terjadi. Injil lain tidak. Alasannya karena Matius ditulis untuk orang Yahudi. Untuk orang Israel yang kita sudah bahas tadi dalam kitab Keluaran. Bagi mereka kematian Yesus dan kebangkitan Yesus akan terjadi, ada pendahuluan. Waktu Yesus nanti Mesias akan datang, maka kuburan-kuburan akan terbuka. Sama dengan kalau Mesias datang, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, sakit kusta ditahirkan, kerasukan setan dibebaskan, dan orang yang mati dihidupkan kembali. Itulah tandanya Mesias. Jadi bagi orang yang membaca Matius, inilah tandanya bahwa dia Mesias. Kubur-kubur semua terbuka. Sama dengan waktu nanti datang kedua kali. Ini sudah mendahului permulaannya. Jadi sering juga kami goyang-goyang dulu. Jalan-jalan Namburunya ya katanya. Kapan kamu datang dari kubur Namburu katanya. Kan begitu ini. Sesudah itu kemana lagi dia katanya. Ya sama saja dengan Yohanes. Sama Lazarus. Kembali lagi mereka mati. Karena belum ada tempat mereka di surga. Tempat belum selesai. Aku pergi menyediakan tempat. Sesudah itu nanti aku datang kembali. Ini kejadian waktu Yesus mati. Hasilnya apa? Kita lihat hasilnya bawah. Dan ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata apa? Sungguh ini adalah anak Allah. Hari kematiannya orang bertobat, mulut mengaku, bukan seperti Firaun, seperti ahli Jampi. Ini betul-betul anak Allah. Allah Jampi katakan, ini betul-betul berasal dari Allah. Inilah kematian Yesus. Jadi ada orang bertobat. Jadi mana lebih banyak bertobat di kayu salib daripada di kitab Keluaran? Jawabnya apa? Kitab Keluaran nggak ada kulihat bertobat orang. Yang ada kulihat apa? Kuasanya, kematian, murkanya Allah. Itu yang cuma kulihat. Tapi di sini prajurit-prajurit itu kan seperti Firaunnya menjadi musuhnya Allah. Tapi itu pun dia harus mengaku, sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Siapakah Yesus yang dikuburkan seperti ini, disalibkan seperti ini? Ada saksinya, musuh mengakui bahwa ini adalah anak Allah. Apa artinya anak Allah? Dia adalah Allah sendiri. Yohanes 5 ayat 18. Jadi prajurit itu melihat kejadian ini semua, muncul imannya. Ya, berarti waktu Yesus mati, berapa orang yang mengaku? Satu prajurit ini, satu siapa lagi? Yang disalibkan bersama dengan dia. Baru kita langsung saja ambil kesimpulan.
Yang mana lebih berhasil? Paskah perjanjian lama atau paskah perjanjian baru? Supaya nanti kita bisa mengerti kali hidup ini. Mana lebih berhasil? Paskah kitab Keluaran atau paskah Injil? Jadi kenapa kita harus pakai bedil terus? Pakai kuasa terus? Bukankah Allah sudah menunjukkan pengorbananku itulah yang bisa memenangkan hati manusia supaya jangan keras lagi seperti Firaun. Firaun itu capek Allah membuat mujizatnya 10 kali. Tapi akhirnya 0 juga. Tetapi waktu Yesus disalibkan, waktu dia lemah, waktu dia berseru, waktu ada pengorbanannya, dan disitulah langsung kita bisa lihat setidaknya 2 yang mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus ini adalah Raja. Teori yang mana kita pakai coba? Ini teori yang benar di hadapan Allah. Allah sudah menceritakan semua. Ini yang berhasil. Dan inilah yang sekarang mencetak banyak orang Israel yang sudah menjadi percaya dan bersedia menyerahkan dirinya ikut Tuhan. Inilah Allahku, kepadanya aku menyerah. Ini dia. Siapa Allah di dalam cerita kita ini? Yesus mati di kayu salib, dan waktu dia mati di kayu salib, musuh mengaku, ini adalah anak Allah. Melihat semua kejadian ini, alam semesta. Ya. Tidak bisa tidak kita sakui, kekerasan tidak pernah menang. Makanya ada ilustrasinya, mana lebih kuat katanya? Lidah daripada gigi katanya. Gigi itu keras katanya. Digigitnya lidah itu sampai berdarah katanya. Tapi lidah tetap kokoh. Giginya sudah menjadi ompong katanya. Makanya Allah kita sama. Dia tidak pakai gigi selama yang dibuatnya di kitab Keluaran. Sekarang dia masuk Paskah. Di sana dia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka. Disitulah manusia mengaku, dia ini adalah anak Allah. Itulah iman kita. Cukupkah? Sudah kenal Allah kita? Jangan nanti kita katakan Allah kita, Allah kitab Keluaran, gagal dia. Berapa dibawanya sampai ke tanah Kanaan? Cuma 2 ekor. Perjalanan gak tanggung banyaknya perjuangan. Cuma 2. Kaleb sama Joshua, cuma itu masuk. Musa pun gak masuk. Karena dosanya Musa. Kalau kamu baca kitab Bilangan aku 7 kali. Karena Musa pun tidak percaya, engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Rupanya semua tindakan Musa menunjukkan dia tidak percaya. Waktu saya ngajar terkejut kali saya. Ya, makanya dia tidak sampai ke tanah perjanjian karena Musa tidak percaya. Wah, waktu saya ngajar terkejut saya. Ya. Tapi jangan pula nanti katakan, berarti Musa nggak ke surga, Pak. Kita ini kan sempit kali. Maksudnya Musa nggak sampai ke tanah Kanaan apa? Nggak dinikmatinya kehadiran Allah selama dia hidup, mulai dia lahir sampai dia mati, semua perjuangan hidup. Betul nggak? Mulai lahir mau dibunuh orang, lari ke Mesir, bawa orang Israel, sulitnya nggak tanggung-tanggung. Nggak pernah dia menikmati hidup. Bagaimana amannya hidup di tangan Allah. Kalau nggak kan Musa nanti kita jumpa, dia jumpa dengan Yesus bersama dengan ini Elia ya, bersama dengan sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Kenapa Musa nggak masuk tanah Kanaan? Karena dia nggak percaya. Karena itu dia tidak pernah menikmati kebahagiaan yang Allah mau berikan kepada dia selama hidup di atas bumi ini. Waktu ku baca itu, merenung aku waktu mengajar, Tuhan aku jangan pula nanti seperti Musa. Aku bisa berjuang kali terus untuk pekerjaan Allah, tapi nggak ku nikmati kehadiranmu di dalam hidup ini. Mengeluh, marah. Tak pernah ku nikmati Allah besertaku.
damai sejahteramu tidak memenuhi hidupku. Aku hanya sebagai kuli tiap hari nanti. Karena Musa kan kuli terus. Mulai dari tongkat pawa, mulai dari ini, sampai lihatlah Musa, nggak bisa ke tanah Kanaan. Di sini kita harus berhenti, kata Tuhan. Diminta Tuhan pun apa, kata Tuhan. Sampai di situ sudah kubilang, jangan lagi mau umumkan itu. Kan itu sahabat Allah ya. Jangan lagi ceritakan itu, nggak bisa kau lihat tanah Kanaan. Serahkan kepada Joshua. Dilihatnya lah tanah di mana nanti Joshua menikmati kehadiran Allah dalam hidupnya. Maka Joshua yang enak. Musa nggak enak. Joshua sampai di tanah Kanaan, dilihatnya kuasa Allah, menang. Dia bisa menikmati tanah Kanaan yang sudah dijanjikan itu. Kubandingkan dengan kita sebagai orang percaya, bisa kita seperti Musa. Tak pernah kita melihat kebahagiaan bersama dengan Allah, tetapi kita hanya melihat keganasan hidup di dunia ini. Dan disitulah kita berjuang bersama dengan Allah kita. Kadang-kadang Allah pun kita nggak percaya lagi, orang lain kita nggak percaya lagi. Akhirnya berseru lagi, Tuhan beri lagi pertolongan itu. Makanya cerita Musa ini, waktu saya mengajarkannya, Tuhan, aku mengerti Musa, aku mengerti diriku. Gitu. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Pikulah kuk yang basah. Karena Musa dipikulnya kuk yang lain. Rupanya alasannya karena nggak percaya. Itu di dalam bilangan 21 nanti Anda bisa. Waduh, kepikir. Ini orang percaya. Tadi dia musuh. Dia ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Damai hatinya. Ini benar anak Allah. Ya, aman hidupnya kan? Ya. Ada yang kita mau tanyakan sebelum doa. Jadi jangan nanti kita menjadi orang percaya seperti Musa. Kalau kita menjadi percaya orang Musa bagaimana? Sudah percaya tapi bergumul. Bisa kita percaya seperti itu. Tapi kuasa Allah kulihat tiap hari gitu. Tapi Musa begitu beratnya dia berjalan. Karena dosa orang pun membuat dia nggak sampai. Tapi Alkitab katakan bukan. Karena engkau tidak percaya. Dan engkau tidak memuliakan namaku. Itulah alasannya Tuhan mengatakan. Kau tidak bisa menikmati tanah Kanaan ini. Baru ku ingat langsung dosaku. Kalau Anda orang percaya seperti Musa, pasti Anda akan hidup seperti Musa. Menderita tetap, tetapi tetap juga kuasa Allah. Tapi nggak pernah sampai kepada yang diharapkan Allah. Waktu aku dengar, oh inilah dia, aku pikir. Kita ini kan murid. Tadi kan ditanya, kenapa sampai mujizatnya berapa? 10. Karena sedang diajar. Jadi Anda bisa bayangkan, ini Firaun, ini Musa. Musa berjalan terus, Firaun sudah selesai, tapi akhirnya nggak juga sampai pada yang ditetapkan oleh Allah. Paulus iya, sudah kuakhiri ya, Paulus berbahagia, karena itu aku ready menerima mahkota yang disediakan oleh Allah. Engkau juga Timotius akan sama. Karena itu kuceritakan kepada. Cukupkah kenal Allah kita? Bagaimana Anda bergumul dalam Paskah? Bagaimana bergumul dengan percaya Yesus? Bisa kelihatan Allah tadi? Inilah Allah kita. Berseru Eli Eli untuk menyelamatkan kita. Musa baru kita belajar lewat. Tak sampai di tanah Kanaan. Kanaan bukan surga, jangan boleh nanti kita. Berarti Paulus nggak ke surga Paulus. Ya, tapi pergumulan hidupnya, perjuangan, mulai dari lahir sampai berhenti di gunung apa namanya dia berhenti itu? Nebo ya. Dari situlah dia hanya memandang. Akhirnya keluarlah dulu Japa. Cuma kenangan kebahagiaan menjadi orang Kristen. Bayangkan. Karena pengalaman Musa tadi. Bayangkan saja. Di sini marah. Kan gitu ceritanya. Di sana apa? Mana? Disimpan lagi mana? Sudah busuk pula semua. Ini daerah ini. Jumpa lagi orang ini. Kawin lagi orang Israel ini. Bikin lagi ular. Dipatuki lagi. Itu kata Musa. Sudah Tuhan orang ini. Kan aku bilang dulu katanya. Tapi berdoa juga dia. Masih juga selamat. Itulah Musa. Makanya aku gak mau jadi Musa, aku pikir. Aku mau seperti Yohanes sajalah gitu. Tahu kamu Yohanes karakternya?
Kasih dia. Kasih itu cuma enak. Kasih, itulah Yohanes. Makanya mungkin umurnya lebih panjang kata guyon-guyon kita. Memang Yohanes itu panjang umurnya karena dia kan begitu besar kasih Allah katanya. Yohanes 3:16 dia. Itu aja sampai ke belakang. Ya. Cukup, Pak? Oh, iya betul. Ibrani pasal 10 tadi. Kepada siapakah Yesus menyerahkan nyawanya? Nah, itu bagus. Ibrani pasal 10 tadi. Kalau di Yohanes 19 jelaskah atau tidak? 19 ayat 30. Tapi itu latar belakangnya adalah Ibrani tadi, Ibrani pasal 10. Kepada siapakah Yesus menyerahkan nyawanya? Ya. Kalau di buku lain juga belum ada, cuma dia katakan, ya itu juga sesudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nyanya di sini nggak jelas. Ya. Tapi kalau Ibrani pasal 10 ada jawabannya. Tapi yang pertama jangan kita bingung. Berarti ada yang menerima pengorbanan, itu sangat sederhana. Ya, kepada siapa yang dia serahkan. Kalau Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi pengorbanan Yesus, siapakah yang menerimanya? Seperti kalau kita kasih uang, siapa yang menerimanya? Itu yang ditanyakan. Ya, jadi mari kita lihat Ibrani pasal 10. Inilah latar belakangnya. Ibrani pasal 10, karena Ibrani pasal 10 ini berbicara tentang persembahan yang diberikan imam kepada Allah. Ibrani pasal 10. Makanya surat Ibrani kalau kita baca, bisa kita lihat persembahan-persembahan yang ada. Ya, Ibrani pasal 10. Kalau yang tadi, apa dikatakannya? Di atasnya kurasa. Ya Bapa, engkau tidak menghendaki persembahan tutungan. Karena itu aku datang dalam gulungan ini. Karena kepadaku diberikan tubuh untuk dipersembahkan kepadamu. Jumpa atau enggak? Pasal 10. Itu kalimatnya. Ya, ayat 5 kita baca. Karena itu ketika ia masuk ke dunia. Ayat 5. Ibrani 10 ayat 1. Kita baca saja dari atas. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Jadi bayangan persembahannya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata,
korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini Yesus kepada Bapaknya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan demikian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Selanjutnya setiap imam melakukan setiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan. Sudah bisa ayat 9 ya? Bisa kita baca terus supaya bisa kita dapat. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia harus menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ini dia. Baru kalau kita baca seterusnya, karena kita akan malas ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang penghapusan pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita, seperti dibiasakan beberapa orang yang telah mereka saling menasihati dan semakin giat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang berdosa. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang. Betapa lebihnya, betapa beratnya hukuman yang harus ditanggung atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia dan berkata, dan seterusnya. Makanya tabir bait Allah menjadi robek. Sehingga orang masuk ke sana. Jadi persembahan ini adalah persembahan kepada Allah. Makanya ayat 5 tadi. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Jadi
Allah membuat korban untuk dirinya sendiri. Itulah anaknya, diutusnya ke dunia ini. Masuklah kita teologi Trinitas yang rumit itu. Makanya aku nggak mau ke situ, supaya kita bisa sederhana mengerti, inilah Allahku. Ya, dan Allah menyediakan korban untuk dirinya sendiri. Sama dengan waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Allah akan menyediakan. Inilah domba Paskah kita yang telah disembelih. Kalau kita hubungkan dengan Paskah. Jelaskah atau kurang jelas? Jadi persembahan kita bukan sama setan. Karena kita berdosa bukan sama setan. Kita berutang dosa sama Allah pencipta langit dan bumi. Makanya Yesus dibuat tubuhnya supaya bisa dipersembahkan, supaya kita yang mengikut Yesus tidak perlu lagi membuat persembahan. Kristus satu kali mati untuk dosa kita untuk selama-lamanya. Itu yang kuat. Ibrani pasal 10 ayat 5. Cukupkah? Itu yang benar. Karena kita bersalah kepada Allah Bapa, maka Allah Bapa membuat persembahan untuk dirinya sendiri. Maka dipersembahkannya lah Yesus mati di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus manusia, Yesus adalah Allah. Itu nggak bisa kita pisah. Eli, Eli lama sabachthani. Itulah dia ditinggal sebagai manusia untuk menggantikan aku. Besok kita bicara soal kebangkitannya, karena dia Allah, maka dia tidak bisa mati sampai selama-lamanya. Apakah itu cocok? Atau bagaimana? Ini lama, orang banyak mengertinya salah. Tetapi Ibrani 10 ayat 5, itulah maka firman menjelma menjadi manusia supaya ada yang dipersembahkan untuk Allah. Sebagaimana dalam undang-undang Taurat mereka mempersembahkan untuk pengampunan dosa. Tapi kalau kita tanya sekarang, bait Allah tidak ada lagi korban pengampun dosa. Mereka tidak lagi seperti Paskah sekarang disembelih. Mereka hanya menunggu Mesias akan datang. Walaupun orang Israel belum menerima Yesus, tapi dia tidak lagi menyembelih korban Paskah. Ini kan bulan Paskah di Yerusalem. Mereka tidak lagi menyembelihnya, hanya menantikan Yesus datang kedua kali. Cukupkah? Ada yang mau kita tanyakan kan? Sudah kenalkah kita Allah kita? Ini dalam. Ini undang-undang Taurat dibawa oleh Musa. Ini Tuhan Yesus menggenapi undang-undang Taurat. Dia memiliki tubuh untuk bisa dipersembahkan. Kalau dia tidak punya tubuh, nggak bisa dipersembahkan. Maka taulah kita, roh antikristus dan yang bukan antikristus, kalau dia mengaku bahwa Yesus adalah manusia, maka dia roh dari Allah. Kalau dia mengaku Yesus adalah Allah, maka itu berasal dari roh Allah. Jelas. Makanya waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, dibuat kulit binatang itu cuma bayangan. Nanti Bapa sendiri akan menyuruh anaknya ke dunia, di mana dosanya dapat diampuni. Ini dia. Jadi Yesus memiliki tubuh supaya bisa dipersembahkan. Cukupkah? Ada lagi yang lain yang mau kita tanyakan? Bagus. Eli, Eli lama sabachthani. Yesus memiliki tubuh, menderita, maka dikasih tadi asam anggur supaya dia tidak menderita, karena belum ada obat bius pada waktu itu. Dan terjadilah gempa bumi dan seterusnya ceritanya. Dia adalah manusia. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang memikul hutang dosa kita dan dialah yang bayar semua.
Kristus mati di kayu salib untuk memikul dosa kita. Ya. Cukup? Kita pulang udah jam 9. Benar kurasa. Sudah kenal kam Allah tadi? Aku nggak mau. Ya, aku nggak. Jadi kalau begitu, apa gunanya aku berbuat baik? Berbuat baik ajaran, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan dosa diampuni. Supaya kita ke situ. Kalau aku berbuat baik, aku berkorban guna pekabaran Injil dan semuanya, itu bukan menyelamatkan aku. Menyelamatkan aku, Kristus memiliki tubuhnya sama dengan aku. Dan dia mati untuk dosaku. Kebaikan itu terserah kepada aku. Bisa ku baik, bisa ku tidak baik. Tapi keselamatanku bukan di dalam baik atau tidak baik ini. Keselamatanku di dalam Eli sama tantanya Yesus yang sudah memikulnya. Supaya jangan nanti kita pisahkan. Hanya bisa menjadi pertanyaan bukan. Sudah dosa kita diampuni, bisakah kita nggak baik? Makanya tadi ku buat ceritanya Musa kita tetap tidak percaya. Akhirnya Musa menderita sampai di Gunung Nebo. Itulah orang Kristen yang sudah dosanya diampuni dan tidak berbuat baik. Pasti dia bergumul selama hidup. Nggak akan mengalami kebahagiaan hidup walaupun dosanya diampuni. Itu yang membuat kekristenan tidak orang rindu melihat kekristenan ini karena dia sudah bertobat, sudah lari baru, tapi tingkah lakunya tidak pernah mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, maka dia sendiri pun tidak berbahagia. Dia juga struggling dengan keadaannya itu. Dan akhirnya dia katakan apa? Apalah gunanya jadi orang Kristen? Bayangkan. Samanya semua agama ini kata jadinya. Karena nggak ada dinikmatinya persekutuannya dengan Allahnya itu. Nggak terlalu sulit. Tapi Allahku tadi sudah jelas ya. Makanya tadi aku bilang, kasihan Musa. Dari lahirnya sampai 120 tahun. Bayangkan. Musa itu dijaga Tuhan 120 tahun. Dan bisa juga menderita dan tidak menikmati tanah Kanaan. Kamu bisa sudah lahir baru, sudah terima Yesus. Tapi nggak pernah menikmati berkat yang Tuhan anugerahkan. Keselamatan tergantung kepada pengorbanan Yesus. Kebahagiaan hidup tergantung kepada mentaati perintahnya. Itu yang jelas. Supaya jelas sekali kurasa. Karena kalimat-kalimat yang apa nggak enak ya. Iya. Pengampunan terjadi karena darah Kristus mati untuk dosaku. Dan dosaku tidak diingat-ingatnya lagi. Tapi tingkah lakuku mentaati apa yang dikatakannya. Itulah membuat aku berbahagia. Cukup jelaskah? Makanya Tuhan katakan apa? Lebih berbahagia orang memberi daripada yang menerima. Kan praktis. Kalau aku hanya menerima, pasti aku nggak berbahagia. Tapi waktu aku memberi, disitulah aku berbahagia. Waktu aku menyaksikannya, disitulah aku berbahagia. Waktu hidupku seperti Kristus, disitulah aku berbahagia. Bisakah orang menerima Yesus, tapi hidupnya nggak seperti Kristus? Bisa. Itulah membuat tidak bersinar kita di tengah-tengah orang tidak percaya. Semua dia ikut. Manusia duniawi seperti kitab Korintus. Ya. Kalau di situ udah pas ya? Udah pas ya. Nah, maka aku rasa tepat kali. Khotbah Tuhan Yesus lebih berbahagia memberi daripada mana. Secara duniawi yang mana lebih enak? Secara duniawi yang mana lebih enak? Menerima. Tapi waktu kamu menerima, sadar kamu. Rendah kali aku minta pula dari dia. Kan begitu ya. Kan langsung dia ada sengatnya. Aku minta kau terus. Gitu. Kan ada terasa ya. Karena kebahagiaan kita bukan di situ. Ya, kebahagiaan kita ada standarnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah. Ya, berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Itu kebahagiaan. Doakanlah musuhmu. Ini kan kebahagiaan. Waktu kita mendoakan musuh kita, di situ kita berbahagia. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Di situ kita berbahagia.
Pulang dari kabar Injil, cerita mereka semua. Kita dengar saja. Ah, bodoh kau ngabarkan